Kalau kita menganalisa pertanyaan, untuk apa berbuat baik kalau pasti masuk sorga? Ada sebuah alasan kenapa orang ini bertanya seperti itu. Alasannya adalah, si penanya punya pola pikir pekerjaan dan upah. Dia berpikir bahwa berbuat baik itu adalah pekerjaan dan masuk surga adalah upahnya. Jadi, pertanyaan untuk apa berbuat baik jika pasti masuk surga itu hanya relevan bagi umat agama lain yang hubungannya hanya sebatas transaksional antara Tuhan dan hamba. Tidak relevan bagi umat Kristen yang hubungannya adalah keluarga. Umat Kristen berbuat baik bukan untuk masuk surga. Umat Kristen berbuat baik karena memang mencintai perbuatan baik. Tanpa ragu menjawab pertanyaan, mengapa berbuat baik kalau sudah pasti masuk sorga? Dia menjawab bahwa pertanyaan ini hanya relevan bagi umat agama lain yang hubungannya sebatas transaksional antara Tuhan dan hamba. Tidak relevan bagi umat Kristen yang hubungannya adalah keluarga. Umat Kristen berbuat baik bukan untuk masuk sorga. Umat Kristen berbuat baik karena mencintai perbuatan baik. Jawaban dari tanpa ragu itu bertentangan dengan pengajaran Yesus dalam Injil Kristen. Ketika mengajarkan tentang kerajaan sorga yang dapat Anda baca di Matius pasal 20 ayat 1, Yesus menjelaskannya dengan perumpamaan seorang tuan dengan pekerja-pekerja. Si tuan memberi upah tiap pekerja-pekerja 1 dinar untuk bekerja di ladangnya. Pekerja-pekerja itu mau bekerja di kebun anggur si tuan karena berharap upah yang sudah dijanjikan oleh tuan pemilik kebun. Dari perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa perihal memasuki kerajaan sorga adalah hubungan transaksional antara Tuhan dan hamba, yang dalam perumpamaan ini diumpamakan seorang tuan dan pekerja-pekerjanya. Kebun anggur adalah dunia tempat para hamba menjalankan perintah Tuhan, dan upah yang diterima pekerja adalah balasan di sorga bagi para hamba yang telah menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya sama sekali tidak melihat hubungan keluarga yang harmonis yang tergambarkan dalam perumpamaan Yesus tersebut. Yang saya lihat justru hubungan transaksional antara tuan dan pekerja-pekerja, antara Tuhan dan hamba-hambanya. Dalam Matius pasal 19 ayat 16 juga diceritakan seseorang datang dan bertanya kepada Yesus tentang perbuatan baik yang dapat mengantarkan pada hidup yang kekal. Yesus mengatakan bahwa perbuatan baik yang dapat mengantarkan seseorang pada hidup yang kekal itu adalah menuruti perintah Allah. Dalam kejadian ini, Yesus mengajarkan untuk memperoleh hidup yang kekal di sorga adalah dengan melakukan perbuatan baik dengan menuruti perintah Allah. Di sini tergambarkan dengan jelas bahwa seseorang berbuat baik untuk masuk sorga, bukan hanya berbuat baik karena mencintai kebaikan. Hubungan transaksional antara Tuhan dan hamba juga terlihat di kejadian ini. Saya belum melihat adanya hubungan keluarga yang harmonis seperti yang dikatakan oleh tanpa ragu. Di ayat lainnya, yakni Matius pasal 5 ayat 19, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Di sini Yesus mengajarkan kedudukan seseorang di sorga berbeda-beda tergantung sejauh mana ia menjalankan perintah-perintah hukum Taurat. Jika orang yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan sorga, maka orang yang meniadakan seluruh perintah hukum Taurat tidak akan menduduki tempat di kerajaan sorga sekalipun yang paling rendah, artinya dia akan masuk neraka. Pada ayat ini Yesus juga mengajarkan bahwa untuk masuk dan menduduki tempat di kerajaan sorga seseorang harus melakukan dan mengajarkan perintah hukum Taurat. Hubungan transaksional antara Tuhan dan hamba juga terlihat pada ajaran Yesus dalam ayat ini. Yesus yang dijadikan sesembahan oleh tanpa ragu dan kafir Kristen lainnya, ternyata mengajarkan hubungan transaksional antara Tuhan dan hamba, berbuat baik untuk memperoleh balasan berupa sorga. Jika tanpa ragu mengatakan bahwa di Kristen hubungannya adalah keluarga, berbuat baik bukan untuk masuk sorga, maka Kristen bukanlah ajaran dari Yesus. Jika Kristen bukanlah ajaran dari Yesus,
maka orang-orang Kristen seharusnya tidak mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus.